Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amal ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah Budaya Organisasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan budaya organisasi terkait pimpinan komisariat IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Muhammad Hatta FEB UMS. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Fauzia Arahmah, yang kedua ada Aas Ariska, dan yang ketiga ada Aprilia Ayu W. Agar kita memahami lebih detail atau lebih rinci, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu terkait Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari segi umum atau dari segi yang biasa didefinisikan oleh orang banyak. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Dan IMM didirikan pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah bertepatan dengan 14 Maret 1964 Masehi di Yogyakarta. Jadi untuk IMM sendiri didirikan pada tahun 1964 oleh Jasman Al-Kindi lebih tepatnya, dan begitupun dengan kawan-kawannya. Seperti yang kita ketahui, Jasman Al-Kindi merupakan rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang pada saat itu masih dengan nama IKIP Solo atau IKIP Surakarta. Jadi IMM didirikan atas dasar keresahan-keresahan warga Muhammadiyah yang tidak ada wadah atau organisasi otonom yang mewadahi kawan-kawan mahasiswa pada saat itu. Karena untuk pelajar itu ada IPM, untuk kepanduan itu ada Hizbul Waton, untuk keperempuanan atau gerakan keperempuanan itu ada Aisyah, dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa itu belum ada, makanya terbersitlah pemikiran dari tokoh-tokoh IMM untuk merumuskan adanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu, untuk tujuan IMM, mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Tujuan ini baru diperbaharui di muktamar yang terbaru, yaitu di Muktamar Malang, lalu disahkan di Tanfid Malang, mengubah kata dari yang awalnya terbentuknya menjadi terwujudnya, seperti itu. Jadi ada perubahan kata itu, dan itu sudah ditetapkan di Tanfid Malang untuk saat ini. Lalu untuk selanjutnya susunan organisasi IMM. Seperti yang kita ketahui, IMM tidak hanya di satu tempat saja, namun IMM ada di beberapa tempat, bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada IMM, baik itu di Malaysia misalnya. Nah, ternyata memang IMM itu ada banyak karena ada sektor-sektor di IMM. Untuk yang pertama yaitu DPP. DPP atau Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi terdiri dari kesatuan daerah-daerah dalam Republik Indonesia. Jadi beranggotakan dari setiap anggota-anggota IMM dari masing-masing wilayah atau provinsi. Lalu selanjutnya itu ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah. DPD adalah pimpinan tertinggi dalam daerahnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi dalam lingkungannya. Nah, untuk DPD ini beranggotakan sektornya adalah provinsi. Untuk provinsi, jadi orang-orangnya adalah yang masuk ke dalam provinsi tersebut seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pimpinan cabang. Pimpinan cabang adalah pimpinan tertinggi di cabangnya dan memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atas peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi kepada komisariat-komisariat di lingkungannya. Nah, untuk cabang ini biasanya di tingkat kabupaten atau kota. Seperti yang kita ketahui, jika di Solo itu Solo Raya itu ada Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya, pimpinan komisariat. Nah, pimpinan komisariat ini yang akan kita bahas lebih dalam. Pimpinan komisariat ialah kesatuan anggota dalam satu kampus, fakultas atau akademi, dan atau tempat tertentu. Jadi, pimpinan komisariat itu adalah sektor terkecil yang biasanya banyak. Nah, jadi biasanya dalam keanggotaan itu awalnya pimpinan komisariat terlebih dahulu. Setelah dari pimpinan komisariat, terus nanti ke pimpinan cabang. Setelah dari pimpinan cabang nanti bisa untuk ke DPD atau Dewan Pimpinan Daerah. Setelah dari Dewan Pimpinan Daerah, baru nanti bisa ke Dewan Pimpinan Pusat. Untuk kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam salah satu yang komisariat yang ingin kita bahas mengenai budaya organisasinya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu terkait sejarah IMM Muhammad Hatta FEB UMS. Pimpinan komisariat IMM Muhammad Hatta sudah ada lebih dari 30 tahun yang lalu, membersamai Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, dan berinduk pada pimpinan cabang Kota Surakarta, turut serta bersinergi dalam membangun peradaban dan meningkatkan kualitas SDM. IMM FEB UMS dinamakan pimpinan IMM Muhammad Hatta karena organisasi ini mengambil nama dari salah satu tokoh bangsa yaitu Muhammad Hatta, yang seperti diketahui beliau adalah wakil presiden pertama dan Bapak Koperasi Indonesia. Maka dari itu, pimpinan IMM Muhammad Hatta memiliki harapan agar anggotanya dapat pandai mengelola perekonomian seperti beliau. Nah, ini merupakan cikal bakal atau tujuan kenapa pimpinan komisariat Muhammad Hatta ini dinamakan Muhammad Hatta, karena mengambil dari nama tokoh seperti yang kita ketahui, tokoh bangsa yaitu Muhammad Hatta, yang seperti apa perjuangannya atau seperti apa ranahnya di baik itu di bidang ekonomi, di bidang sosial dan lain sebagainya. Itu terkait sejarah dari Muhammad Hatta sendiri. Lalu selanjutnya, pedoman ranah gerak IMM Muhammad Hatta. Nah, untuk pedomannya itu, untuk yang pertama ada Grand Design Ketua Umum. Grand Design Ketua Umum itu meliputi dari visi misi, lalu targetan-targetan yang akan dicapai, sektor-sektor yang akan dicapai, dan lain sebagainya. Dan Grand Design ini biasanya dirumuskan oleh Ketua Umum, sehingga setiap tahunnya akan berbeda. Begitupun dengan visi misi dari yang dibawa dalam Grand Design tersebut. Lalu selanjutnya ada ART-IMM. Ada ART-IMM ini merupakan kami menginduk dari pusat yang mana memang sudah dirumuskan oleh petinggi-petinggi yang di atas dari pimpinan komisariat dan bisa digunakan di pimpinan komisariat. Lalu selanjutnya pedoman administrasi. Pedoman administrasi ini terkait hal-hal untuk kelancaran organisasi, karena organisasi di IMM merupakan organisasi yang formal atau formal terkait organisasi dan administrasi, jadi memang perlu adanya pedoman administrasi terkait surat menyurat, proposal, atau hal-hal yang berbau keanggotaan dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya atau yang keempat itu ada MKP atau mekanisme kerja pimpinan. Mekanisme kerja pimpinan ini adalah mengatur atau memberikan pengarahan terkait memposisikan pimpinan-pimpinan untuk ranah gerak mereka, ranah gerak pimpinan-pimpinannya. Biasanya ini dijelaskan terkait hal-hal atau mengenai seperti apa harus bagaimana dalam menjadi pimpinan di komisariat. Seperti itu. Lalu ada pimpinan cabang. Ranah gerak Muhammad Hatta juga tergantung kepada pimpinan cabang Kota Surakarta. Jadi, hal-hal yang menjadi pedoman atau anutan dari pimpinan Muhammad Hatta adalah salah satunya dari pimpinan cabang IMM Kota Surakarta. Lalu selanjutnya ada hasil konferma Kama FEB UMS. Dalam hasil konferma ini biasanya ada hal-hal yang perlu diketahui oleh banyak orang atau bahkan terkhusus untuk IMM Muhammad Hatta. Seperti halnya rekomendasi atau isi-isi ADART Kama, dan lain-lain. Lalu selanjutnya pimpinan fakultas dan universitas. Nah, karena seperti yang sudah diketahui atau dijelaskan tadi bahwasannya pimpinan komisariat itu ranahnya adalah universitas atau fakultas. Jadi, memang pimpinan fakultas dan universitas menjadi salah satu pedoman ranah gerak dari IMM Muhammad Hatta. Ini untuk susunan kepengurusan pimpinan komisariat Muhammad Hatta FEB UMS. Yang pertama yaitu ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan bendahara satu, atau yang sering kita sebut dengan pimpinan umum. Lalu untuk selanjutnya ada bidang-bidang, bidang organisasi, bidang kader, bidang hikmah, bidang tablik, bidang RPK, bidang imawati, bidang ekowir, bidang SPM, dan bidang medcom. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pimpinan Komisariat Muhammad Hatta tidak ada bidang SBO atau seni budaya dan olahraga karena menyangkut ke dalam kepentingan yang ada. Sepertinya pimpinan Komisariat IMM Muhammad Hatta belum terlalu untuk membutuhkan bidang tersebut. Nah, jadi ini merupakan bidang-bidang yang ada di pimpinan IMM Muhammad Hatta, dan setiap komisariat bisa saja berbeda dalam susunan struktural atau susunan kepengurusan. Nah, untuk selanjutnya ada ranah gerak IMM Muhammad Hatta dalam segi definisi. Nah, ranah geraknya itu ada religiusitas, humanitas, dan intelektualitas. Religiusitas yaitu wadah mahasiswa dalam membantu meningkatkan nilai-nilai religius mahasiswa. Humanitas yaitu membangun kembali sikap peka sosial dan lingkungan mahasiswa. Intelektualitas membangun sikap kritis di ranah mahasiswa dalam ruang lingkup universitas. Nah, ranah gerak IMM Muhammad Hatta. Ranah gerak IMM Muhammad Hatta lebih mengedepankan pada tauhid soleh sosial karena untuk anggota pimpinan Muhammad Hatta tidak diberi gaji per bulan bahkan tunjangan-tunjangan. Organisasi ini murni bergerak untuk kepentingan orang banyak dan kemaslahatan organisasi. Dan ikut serta membangun peradaban guna masa depan yang lebih baik. Jadi memang organisasi ini bukan organisasi event organizer atau organisasi profit oriented, melainkan organisasi kolektif kolegial seperti itu. Selanjutnya terkait keanggotaan IMM Muhammad Hatta. Anggota IMM untuk masa jabatan di komisariat idealnya adalah 3 tahun. Di pimpinan komisariat IMM Muhammad Hatta tidak ada aturan bahwa anggota yang menjadi pimpinan kedua harus mengisi posisi strategis, namun terkait struktural diatur dan atau disusun oleh formatur. Formatur adalah yang diberikan wewenang untuk menyusun struktural. Kepengurusan berjumlah 13 orang dari anggota yang terpilih dalam musyawarah komisariat
yang diadakan 1 tahun sekali. Nah, biasanya untuk di tahun pertama, untuk di Solo sendiri atau di Surakarta, tahun pertama akan menjadi kader untuk mengikuti beberapa proses perkaderan dan mengasah kepekaan. Lalu di tahun kedua nanti anggota IMM itu menjadi pimpinan pertama komisariat atau bisa mengisi pos-pos di struktural, entah itu menjadi ketua bidang, sekretaris bidang, ataupun anggota. Nah, untuk di tahun ketiga nanti anggota IMM menjadi pimpinan kedua komisariat. Ini sesuai dengan penjelasan di sebelumnya. Lalu tingkat lanjut atau menjadi anggota biasa selama masih aktif kuliah dan dinyatakan lulus selama 2 tahun dari universitas, seperti itu. Selanjutnya terkait rekrutmen kader IMM Muhammad Hatta. Nah, untuk rekrutmen itu tahap pertama adalah di masa atau masa ta'aruf IMM. Masa ta'aruf di mana semua mahasiswa baru dikenalkan dengan IMM atau proses persyaratannya. Nah, ini biasanya dilakukan di bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru, dan untuk IMM Muhammad Hatta karena memang peminat untuk kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sangat besar. Biasanya pada saat Masta, IMM Muhammad Hatta mengadakan 2 kloter untuk Masta IMM karena memang banyaknya mahasiswa dan menjaga kondusivitas dalam Masta IMM itu sendiri. Jadi biasanya IMM Muhammad Hatta itu ada 2 kloter. Lalu untuk selanjutnya setelah daftar di Masta atau di kegiatan-kegiatan pasca Masta itu nanti ada sekolah kader atau sekat. Kader-kader mulai dikenalkan dengan materi-materi yang ada di IMM. Nah, di sekolah kader ini mulai mengenalkan terkait seperti apa itu IMM, seperti apa itu Muhammad Hatta, seperti apa itu organisasi, atau seperti apa tujuan yang diambil oleh IMM Muhammad Hatta, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya DAD atau Darul Arkom Dasar, pelatihan kader-kader. Nah, untuk DAD ini merupakan perkaderan utama yang harus dilakukan oleh oleh kader atau calon kader, karena DAD merupakan gerbang untuk menjadi anggota atau menjadi kader IMM Muhammad Hatta. Selanjutnya yaitu Muskom, evaluasi kinerja selama periodisasi guna menjadikan organisasi lebih baik dalam setiap periodenya. Nah, Muskom ini merupakan agenda yang besar, salah satu agenda yang besar karena di dalamnya merupakan agenda pengambilan penanggung-jawaban atau laporan penanggung-jawaban, lalu pengambilan formatur seperti yang kita ketahui atau seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan musyawarah-musyawarah yang lain seperti itu. Dan biasanya di Muskom akan disepakati hal-hal yang besar juga. Lalu pelantikan. Pelantikan ini adalah ikrar sumpah kader-kader dalam berjuang bersama IMM. Nah, biasanya pelantikan ini dilalui oleh pimpinan, yaitu entah itu pimpinan 1 maupun pimpinan kedua. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagan struktur organisasi KAMA FEB UMS. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, ada garis koordinasi dan ada garis instruksi. Untuk garis koordinasi itu merupakan garis yang putus-putus, dan untuk garis instruksi itu merupakan garis tebal. Nah, dan untuk IMM itu ada di posisi yang sebelah sini, berdampingan dengan konferensi atau presidium konferensi, lalu bergandengan atau diposisikan lagi bersama kawan-kawan lembaga atau kawan-kawan KAMA FEB UMS lainnya.
Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan mengambil pembelajaran tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam presentasi kami. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pembelajaran yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa batul qarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.